Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di juli kita akan belajar berapologetika bersama di channel ini. Ada seorang ustadz yang ngaco. Dia ini niatnya menyerang Kristen dan menjatuhkan kitab suci Kristen gitu ya. Seolah-olah kitab sucinya dia yang paling benar. Nyatanya itu kebalik. Sebelumnya mari kita bersama-sama nonton video berikut ini. Injil itu bukanlah Bible yang dipegang Kristen. Kitab Kristen bukanlah Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Injil itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan yang dipegang Kristen sekarang. Kristen sekarang, kitabnya bernama Bible atau Gospel. Di Bible, itu di dalam Lukas saja, Lukas menyusun Bible melalui penyelidikan. Dan yang lainnya, itu adalah kesaksian-kesaksian. Masa dibilang firman Tuhan? Ketika orang menyelidiki seperti wartawan, terus orang memberi kesaksian, masa dibilang firman Tuhan? Jangan ngaco gitu. Jadi perlu diketahui, Injil bukan Bible, Alkitab bukan Bible yang dipegang oleh Kristen sekarang. Itu poin pertama. Nah, dengar sendiri kan Bapak Ibu, dia tadi bilang bahwa Injil yang sekarang yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Injil yang asli. Karena Injil yang asli itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa katanya. Inilah kesalahpahaman orang Islam mengenai Injil. Mereka memiliki pemahaman bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Itu pemahaman Islam yang selalu dipaksakan kepada konteks kekristenan. Dalam Kristen tidak begitu. Injil adalah Yesus sendiri. Jadi bukan Allah berfirman kepada Yesus, tidak, karena Yesus adalah firman Allah. Dan dialah Injil itu, dialah kabar baik dari Allah tentang pengampunan dosa kepada manusia yang berdosa. Jadi itulah Injil dalam konteks kekristenan. Terus dia tadi bilang bahwa Alkitab itu ya bukan milik kalian, karena Alkitab itu sebutan untuk Al-Quran katanya. Kok bisa dia ngerampok-ngerampok begini ya? Dan yang paling lucu adalah dia bilang bahwa kitab suci orang Kristen itu adalah Bible atau Gospel. Ya, Bible kan bahasa Inggrisnya, Gospel kan juga. Ini gimana sih orang ini ya? Dan dia tadi itu juga bilang mau menyerang kekristenan, bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan karena ditulis dari banyak saksi, dari hasil penyelidikan seperti seorang wartawan. Lah, hasil wartawan kok dibilang firman Tuhan oleh orang Kristen? Ini gimana sih? Ini ya, dia ini mungkin dalam pikirannya Al-Quran itu turun dari surga gedebuk gitu ya, dalam bentuk buku, bukan ditulis oleh manusia. Nanti saya akan menjelaskan, membahas mengenai penulisan Quran. Jadi ya, silahkan ditunggu di akhir video. Saya akan membahas mengenai Lukas dulu. Apakah benar Lukas ini menulis seperti wartawan gitu ya? Dan ini bukan firman Tuhan. Karena Lukas itu menulisnya dari banyak orang, dari saksi-saksi. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita membaca ayat 1-4 saja. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ingat ya, bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa itu sungguh benar, benar-benar terjadi. Jadi kalau kita melihat di sini, Lukas itu menulis dari saksi mata langsung. Mereka yang melihat, mereka yang mendengar, mereka yang berkomunikasi langsung dengan Yesus, dan mereka yang hidup sehari-hari dengan
Yesus. Jadi apa yang ditulis Lukas itu bisa dipertanggungjawabkan karena ditulis oleh saksi mata langsung. Dan itu bukan satu, di ayat yang kedua dikatakan mereka. Mereka itu berarti lebih dari satu. Jadi apa yang disampaikan oleh Lukas ini benar. Dan mereka seringkali menuduh bahwa Lukas ini bukanlah murid Yesus. Kok bisa? Lukas bukan murid Yesus. Memang Lukas tidak termasuk dalam 12 murid Yesus. Tapi Hippolytus mencatat di dalam buku Anthony Father, saya punya, mana bukunya? Di belakang, oh ada di bawah. Dalam bukunya Sejarah Gereja, Anthony Father, buku sejarah gereja tertua, sejarah gereja permulaan, Hippolytus mengatakan bahwa Lukas adalah salah satu dari 70 murid yang diutus sendiri oleh Yesus. Jadi Lukas juga pernah bertemu oleh Yesus, bertemu dengan Yesus. Dan Lukas ini adalah rekan sekerja. Aduh, kok belewotan. Jadi Lukas adalah rekan sekerja Paulus. Dicatat di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 14 yang berbunyi demikian. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi Lukas adalah rekan sekerja Paulus. Lukas juga memiliki akses langsung kepada 12 rasul. Kalau Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus dan apa yang dia dengar, kemudian dia lihat bukan kebenaran, Lukas tidak akan pernah mati syahid. Dia tidak akan pernah mati sebagai martir. Karena kebenaran yang pernah didengar dan dilihat itulah Lukas sampai mati martir. Dia mempertahankan imannya. Dan murid-murid yang lain juga menjadi martir. Karena kebenaran yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan sendiri. Jadi apa yang ditulis Lukas adalah benar. Itu bukan hasil karya wartawan. Bagaimana dengan Quran? Apakah Quran turun dari langit dan kemudian menjadi satu buku dan diterima? Tidak. Mari kita bersama-sama melihat dari berbagai sumber. Dulu ketika Muhammad masih hidup, ketika dia menerima wahyu, wahyu itu diimlakan atau diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagian mereka menghafalnya, sebagian mereka menulisnya, mencatatnya dalam pelepah kurma, batu, kulit binatang, dan dudukan onta, gitu ya. Itu bukan kata saya ya, tapi itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini buku yang jilid 1. Di sini dikatakan bahwa ketika mereka menerima wahyu, mereka itu menuliskan dalam pelepah kurma, kemudian lempengan batu, kulit binatang, dan juga tulang-tulang dan papan yang ditaruh di atas punggung unta. Nah, setelah Muhammad mati, kemudian ada perang Yamamah, banyak penghafal Quran yang mati. Akhirnya Abu Bakar berniat untuk menuliskan Quran menjadi satu mushaf. Mari kita baca mulai dari halaman 248 sampai 249. Telah dijelaskan di dalam hadis Zaid bahwa ia mengumpulkan Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari kulit-kulit, dalam riwayat yang lain potongan-potongan kulit kering, dalam riwayat yang lainnya tulang-tulang, dalam riwayat yang lain atlah, dan dalam riwayat yang lain papan yang diletakkan di atas punggung unta. Saya lewati satu baris di bawahnya. Diriwayatkan pula di dalam kitab Magasi Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab, ia berkata, ketika kaum muslimin mendapat musibah di Yamamah, Abu Bakar terkejut dan khawatir kalau Al-Quran itu hilang dengan gugurnya para hufadz. Maka para sahabat bersemangat untuk mengumpulkan apa-apa yang ada pada mereka, hingga Al-Quran itu dibukukan pada masa Abu Bakar di atas kertas. Karena itu Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menghimpun Al-Quran
dalam satu mushaf. Gitu ya. Dan ini riwayatnya adalah sahih, itu dituliskan di paragraf yang selanjutnya. Jadi begitu cara penulisan Quran pada mula-mula. Namun setelah khalifah berganti, Abu Bakar diganti oleh Umar dan kemudian Umar diganti oleh Utsman, terjadi kodifikasi Quran yang kedua. Penyebabnya apa? Mari kita baca. Ini bukan kata saya ya. Jadi dikatakan begini, ini masih lanjutannya tadi ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Hudzaifah ibnul Yaman pernah datang kepada Utsman dan dia adalah orang yang ditugaskan untuk memerangi Ahlus Syam dalam misi penaklukan kota Armenia dan Azerbaijan bersama Ahlul Irak. Kemudian Hudzaifah dikejutkan dengan perbedaan mereka tentang qiraah, cara membaca Al-Quran. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, selamatkan umat sebelum mereka berselisih seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Utsman mengutus seseorang untuk menemui Hafsah, agar Hafsah berkenan mengirimkan mushaf yang ada padanya untuk kemudian ditulis, disalin kembali. Setelah itu selesai, maka naskah aslinya akan dikembalikan kepada Hafsah. Maka Hafsah mengirimkan naskah aslinya kepada Utsman. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Lalu mereka menulis mushaf yang asli ini dalam bentuk beberapa mushaf. Jadi sampai di sini dulu ya sebelum saya lanjutkan. Jadi ceritanya itu ketika Hudzaifah pergi ke Azerbaijan dan juga Armenia, di sana terdapat perbedaan qiraah atau cara baca Quran. Dan akhirnya si Hudzaifah meminta kepada Utsman supaya disatukan, disamakan gitu ya, supaya tidak ada perbedaan-perbedaan. Nanti umat ini akan terpecah belah gitu ya. Dan kemudian mereka mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Ini adalah istri, salah satu istri Muhammad dan anak dari Umar ya. Dan setelah itu dari mushaf Hafsah ini disalin menjadi beberapa mushaf. Saya lanjutkan. Utsman berkata kepada 3 penulis yang berasal dari Quraisy, apabila kalian bertiga berselisih dengan Sa'id bin Sabit dalam masalah penulisan Al-Quran, tulislah ia dengan bahasa Quraisy, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT dengan bahasa mereka. Mereka pun melaksanakannya sehingga ketika mereka telah selesai dalam menulis mushaf asli dalam beberapa mushaf, Utsman mengembalikan lagi mushaf itu kepada Hafsah, kemudian mengirimkan kepada setiap daerah 1 mushaf dan memerintahkan kepada semua sahabat yang memiliki catatan atau mushaf yang lainnya agar dibakar. Ibu bisa membayangkan ada berapa banyak mushaf yang ditulis oleh Abu Bakar yang sudah tersebar di daerah kekuasaan Islam pada waktu itu. Jadi setelah Utsman berhasil mengkodifikasi Quran yang kedua dari mushaf Hafsah, Utsman memberikan perintah untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada untuk dibakar. Jadi gini ya, firman Allah. Orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kenapa Utsman berani membakar firman Allah yang dibukukan pertama kali oleh Abu Bakar? Nah, kalau itu sudah dimusnahkan, bagaimana caranya kita yang sekarang itu bisa tahu bahwa mushaf yang ditulis oleh Utsman, mushaf Utsmani, ini sama dengan yang ditulis oleh Abu Bakar. Bahkan masih sama persis yang dengan hafalan para sahabat dan juga yang ditulis di pelepah kurma, kulit binatang, batu, tulang kering, dan juga dudukan onta tadi. Gimana cara ngeceknya gitu ya? Nah, di sini itu tidak hanya buku ini saja yang mengatakan bahwa mushaf-mushaf itu dibakar. Mohon maaf, HP saya jatuh. Di buku ini, Rekonstruksi Sejarah Quran juga mengatakan bahwa mushaf itu dibakar. Saya akan membaca di halaman 219. Mushaf-mushaf salinan yang ada kemudian dikirim Utsman ke setiap provinsi
dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada baik dalam bentuk fragmen atau kodeks dibakar habis. Jadi jangan sampai ada yang tersisa, semuanya dibakar habis. Bahkan dalam riwayat yang lain itu ada yang disobek-sobek atau direbus. Ini apa ya, kok bisa terjadi begini gitu ya. Di Kristen tidak pernah terjadi hal-hal begini. Meskipun kalian menuduh Alkitab itu sudah dipalsukan, diubah-ubah, Kristen tidak pernah melakukan hal yang semacam ini, membakari kitab sucinya. Tidak pernah. Halo Pak Ustadz. Nah, kemudian tadi kan Utsman mengambil mushafnya Hafsah untuk disalin ulang. Dalam buku ini, di sini dikatakan bahwa mushaf Hafsah itu dihancurkan atau dimusnahkan oleh Khalifah Marwan. Mari kita membaca di ayat yang halaman 224 kok ayat. Nah, dari sejumlah riwayat diketahui bahwa mushaf ini sangat diinginkan Khalifah Marwan, bahkan sejak menjabat sebagai gubernur Madinah untuk dimusnahkan, yang baru berhasil dilakukannya setelah wafatnya Hafsah. Alasan pemusnahannya adalah kekhawatiran Marwan bahwa bacaan-bacaan tidak lazim di dalamnya akan menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat. Nah, mushaf Hafsah menurut Khalifah Marwan itu banyak kesalahan-kesalahan. Ya, ini kok terjadi begini ya? Gimana ini Pak Ustadz tadi itu? Nah, satu hal yang penting saya mau tunjukkan, apa yang dilakukan oleh Utsman adalah memperpendek surah Al-Ahzab. Kata siapa? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di buku ini jilid yang kedua. Saya mau membacakannya. Di sini ya, halaman 196. Dia berkata, Ibnu Abi Maryam bercerita kepada kami dari Ibnu Lahiyah, dari Abul Aswad, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, bahwa dia berkata, surat Al-Ahzab itu dibaca pada masa Rasulullah SAW 200 ayat. Ingat ya, surat Al-Ahzab itu dibaca di masa Rasulullah SAW itu 200 ayat, kata Aisyah. Kemudian ketika Utsman menulis mushaf, dia tidak menulisnya kecuali seperti yang ada sekarang. Dia tidak menulisnya. Siapa? Utsman, melainkan seperti yang ada sekarang. Yang ada sekarang surat Al-Ahzab itu Bapak Ibu bisa cek di Quran, itu jumlah ayatnya hanya 73 ayat. Lanjut, dia berkata, Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami dari Al-Mubarak bin Fadalah, dari Asim bin Abi Nujud, dari Zirin bin Hubaisi, bahwa dia berkata, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, seberapa banyak kamu menghitung surat Al-Ahzab? Aku berkata, 72 atau 73 ayat. Dia berkata, dahulu surat ini sama dengan surat Al-Baqarah, dan dahulu kami membaca ayat rajam di dalamnya. Surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya adalah 286. Namun setelah disalin oleh Utsman tinggal 73 ayat. Kok bisa? Kemana yang lainnya? Ya saya nggak tahu. Jangan tanyakan kepada saya. Itu ya, berarti kalau sekitar 200-an tinggal 73, yang dihilangkan ya 100 lebih berarti ya. Gimana ini Pak Ustadz? Anda menuduh kitab orang suci itu sudah dipalsukan, karangan manusia lah, karya wartawan lah. Nah ini kitab suci Anda ternyata juga ditulis oleh manusia loh, ya kan? Bahkan terjadi pembakaran-pembakaran, insiden pemusnahan juga di dalamnya. Nah, menurut Anda bagaimana hal-hal yang semacam ini? Jadi kalau mau mengkritik orang, kitab suci orang, lihat dulu sejarah kitab suci ente. Begitu ya. Demikian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.